Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzilan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang antusias. Alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah di kesempatan yang segar dan berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita terutama primer sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini mendatangkan manfaat dan berkah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat, keluarga, lingkungan, sumber daya, rezeki, dan seterusnya bisa mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia di dunia wal akhirah, mendukung kita untuk bertemu dengan Allah bahkan sejak di dunia ini ya, dan mensupport kita untuk terus mendekatkan kualitas diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mempersoalkan tentang qiraah ya, al-qiraah atau qiraatul Quran ya. Kalau kita lihat kejadian-kejadian di sekitar kita ya, biasanya qiraah itu adalah yaitu tadi orang yang melantunkan Al-Qur'an dengan lagu-lagu ya tertentu dan dengan suara yang dibagus-baguskan, diindah-indahkan, ya, kadang rendah, kadang sedang, kadang tinggi melengking. Itu memang secara kesenian itu memang menarik, ya. Nikmat itu juga, dinikmati itu juga bisa itu, ya. Itulah yang disebut qiraah juga di masyarakat kita, begitu realitanya. Pembacanya, ya, itu disebut dengan al-qari, ya, al-qari atau qori gitu. Nah, biasanya di masyarakat kita itu kalau sudah qori, kalau sudah bisa membacakan Quran, melantunkan Quran dengan nada-nada yang indah dan bagus tadi, ya itu disebut qori itu gitu ya. Jadi qori disebut qori ya. Bahkan selanjutnya oleh masyarakat itu dipanggil atau dikasih sebutan sebagai ustadz atau al-ustadz ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya al-qiraah itu bahasa Arab. Asalnya adalah bahasa Arab. Al-qari itu juga bahasa Arab, ya. Begitu juga ustadz tadi itu juga bahasa Arab. Qiraah itu maksudnya adalah secara garis besarnya berarti bacaan, ya. Al-qari itu adalah isim fa'il, artinya adalah orang yang membaca. Qori'un, qori'ani, qori'una, qori'atun. Qori'ah itu adalah yang membaca perempuan. Kalau perempuan qori'ah, kalau laki-laki qori'un, 1, 2 qori'ani, banyak jamak qori'un. Kalau satu perempuan qori'ah atau qori'atun, 2 qori'atani, banyak qori'atun. Jadi itu ya. Jadi secara bahasa itu seperti itu. Atau tasrif ada lughawi sama istilahi namanya. Jadi itu bahasa Arab. Tetapi lantas bahasa Arab itu bisa lain konteksnya ketika dipakai oleh orang Indonesia sekarang ini. Nah, maka nanti kita akan melihat karena qiraah, al-qari ya, dan yang terkait itu adalah bahasa Arab, sekali lagi kita akan merujuk pada kamusnya orang-orang Arab. Apalagi kalau kita membahas Al-Qur'an nanti, kajian kita Al-Qur'an, basis utamanya Al-Qur'an, maka kita tidak bisa lepas dari kamus-kamusnya para mufassir yang biasa digunakan oleh para mufassir itu, yang sering saya kutip juga, senang saya mengutipnya. Yang pertama itu adalah Lisanul Arab dan juga Al-Mufradat fi Ghurib Al-Qur'an.
Ya, tentu saja bisa didukung dengan kamus-kamus kecil yang lain, kamus Arab Indonesia atau Indonesia Arab ya, Mahmud Yunus, kemudian Munawir, kemudian almaani.com yang online tuh bisa gitu ya. Lah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita melihat kata al-qiroah ya, bentuk al-qiroah itu sebenarnya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kiroah itu loh nggak ada, bentuk kiroah, kata kiroah, al-kiroah itu nggak ada di Al-Quran. Begitu juga al-qori, qoriun itu juga tidak ditemukan dalam Al-Quran ya. Kalau kita kan basisnya ke Quran. Jangan gini rekan-rekan sekalian. Kita belajar bahasa Arab, kemudian kita menemukan kosakata Arab, kemudian kita kemana-mana menggunakan bahasa Arab itu, ya bukan. Mestinya ya. Kalau rekan-rekan belajar bahasa Arab sampai kalau di tingkat pesantren sampai Alfiyah Ibnu Malik itu, kalau di kampus sampai intensif bahasa Arab dan lain seterusnya dan lain sebagainya, maka nanti gunakan bahasa Arab itu muaranya itu nanti untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mendalami Al-Qur'an, ya. Itu harus ke situ nanti muaranya. Karena sumber primer beragama kita adalah Al-Qur'an. Kita akan belajar bahasa Arab untuk menggunakan memahami Al-Qur'an. Jangan belajar bahasa Arab kemudian ngelambiar digunakan kemana-mana. Bahkan untuk misalkan hanya menikmati syair-syair lagu-lagu Arab, lagu-lagu Mesir, lagu-lagu Arab, padang pasir itu ya. Yang juga penarinya kadang saya lihat itu juga tidak sopan itu. Secara pakaian maupun secara gerak tariannya. Itu juga bahasa Arab. Kita nggak akan, mestinya orang muslim ini jangan ke sana itu. Lebih ke arahnya ke Al-Quran. Ya. Terus mesti harus Quran. Jadi belajar agama, belajar apapun, ilmu-ilmu di dalam Islam, itu mesti nanti muaranya harus ke Quran. Ya, karena itulah sumber primernya rekan-rekan sekalian ya. Adapun yang lain-lain itu adalah sumber sekunder, sumber kedua sekunder, bahkan sumber yang tersier, yang nggak begitu penting itu. Tersier itu. Jadi yang primer itu yang sangat penting. Kalau enggak, ibaratkan makanan itu primer itu kebutuhan pokok itu ya, primer itu ya kebutuhan pokok itu. Ya, kalau nggak makan bahan pokok yaitu belum primer namanya. Begitu juga kita mengkonsumsi jiwa dan akal kita itu, beragama kita adalah Al-Quran. Oke, itu ya sekilasnya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi al-qiro'ah dan qori itu ternyata tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi itu murni dari bahasa Arab atau orang yang menamai sendiri gitu, menurut seleranya sendiri, bahwasanya orang yang membaca tadi yang saya ceritakan tadi ya, itu disebut kiroah, kemudian pembacanya disebut al-qori, bahkan sampai al-ustad ya. Itu sebenarnya adalah penamaan pribadi kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin pada orang seperti itu yang membaca model seperti itu disebut qori, itu hanya penamaan. Tetapi kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an ya, itu kata qoro'ah atau kata qoro'ah dan berbagai derivasinya atau perubahan bentuk katanya ya, perubahan bentuk katanya itu di dalam Al-Quran itu diulang sekitar 88 kali ya, yang berbentuk naun yaitu Quran, Quranan atau Quranun atau Quran itu sekitar 70 kali, yang 78 itu berbentuk proper noun atau kata benda al-ma'rifah, kata benda tertentu, kata benda yang menunjuk pada sesuatu tertentu ya, spesifik. Yang 2 itu cuma noun atau kata benda biasa yang umum ya, nakiroh dalam bahasa Arab. Kalau yang khusus spesifik namanya al-ma'rifah atau proper noun dalam bahasa Inggris. Kalau nakiroh itu umum ya, Quranan, jadi umum, kata itu mencakup kata semuanya nakiroh. Seperti the book itu ya buku tertentu ya, buku itu semua buku nggak masuk. Tapi kalau cuma ngomong book itu masih umum, nakiroh ya. Kalau the book ma'rifah, kalau book itu nakiroh. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekarang kita akan melihat maknanya apa sih sebenarnya al-qiro'ah itu ya. Kalau kita mengacu kamus-kamus Arab yang saya sebutkan di depan tadi, al-qiro'ah itu artinya adalah menyusun ya, menyusun kata-kata atau kalimat dengan bagus dan indah. Jadi menyusun ya. Menyusun itu ya mengatur dengan bagus dan enggak sembarangan, tapi menyusun dengan bagus dan indah. Jadi gampangnya al-qiro'ah itu adalah menyusun. Nah, kalau disebutkan
Taqarra'tu mengikuti wazan tafa'ala ya, fi'il madhi ini taqarra'tu, maka di situ artinya adalah tafahamtu. Kalau ada mengatakan taqarra'tu itu artinya adalah tafahamtu. Ya, aku membaca atau aku menjadi membaca, maksudnya tafahamtu, aku menjadi paham. Itu di situ disebutkan di situ. Ya. Kalau disebutkan qara'tuhu, aku membacanya, maka artinya adalah darastuhu, yakni aku mempelajarinya. Darastuhu ya, ingat ya, darastuhu, aku mempelajarinya. Maksudnya itu. Ya, darastuhu itu darosa ya, itu kalau kita lihat di sekitar kita, sekolah itu disebut dengan madrasah. Madrasah ya. Dari kata darosa juga itu isi makan ya. Isi makan atau menunjuk tempat, madrasah, tempat untuk belajar. Ya, tempat untuk belajar. Ya, jadi kalau disebut tadi qara'tuhu, aku membacanya, maksudnya aku mempelajarinya. Kalau taqarra'tu, aku menjadi membaca, maksudnya tafahamtu, aku menjadi paham. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi di situ kita bisa melihat ya dengan jelas, dengan gamblang bahwasanya al-qiraah atau membaca dengan kata qara'a, qara'tu, ya nanti ada beberapa bentuk aqra'u, membacakan dan lain sebagainya, nanti akan kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an contohnya. Maka kita bisa menjadi paham bahwasanya membaca dengan kata qara'a, baik itu qara'tu, aqra'a, Quran, Al-Qur'an dan sebagainya, derivasinya itu artinya adalah memahami atau mempelajari. Bahkan tidak hanya memahami dan mempelajari, tetapi setelah disusun, setelah diatur atau disusun ya, dengan kalimat itu disusun dengan baik, bagus dan indah. Ya. Maka jadi proses mempelajarinya, kemudian proses memahaminya, itu kalau itu terkait Al-Quran, maka Al-Quran itu setelah disusun oleh Allah menjadi baik, indah, teratur, bagus. Ya, kemudian kita membacanya, maksudnya mempelajarinya, darastuhu tadi, kemudian taqarra'tu, kemudian menjadi tafahamtu, menjadi faham. Ya, jadi kita bisa menjadi tahu gitu. Lah Al-Quran itu diambil dari kata qara'a juga. Al-Quran, qara'a tadi sekitar 71 kali di dalam Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran itu sekitar 70 kali. Quran 68 sebagai tadi proper noun atau al-ma'rifah. Quran yang 2 sebagai nakiroh atau noun biasa, kata benda biasa. Misalkan kita buka di surat 75. Surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya Al-Qur'an itu. Jadi Allah mengumpulkannya, kami. Biasanya Allah itu juga melibatkan pihak lain ketika menggunakan kata kami. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Qur'an itu, baik itu di dada Nabi, di akal Nabi, maupun di tulisan. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika kami sudah membacakannya, fa idza qara'nahu, ketika kami sudah membacakannya, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaan itu. Jadi itu jelas juga menggunakan kata qara'a juga, ya. Jadi setelah dibacakan, maka ikutilah bacaannya itu. Baik itu mengikuti bacaannya, hukumnya, maknanya ya. Tadabbur al-makna ya, bahkan sampai menangkap maksudnya, maksud Allah ya. Tentu saja sesuai kemampuan kapasitas manusia itu. Nah, rekan-rekan sekalian, menurut Ibnu Abbas memang surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 17 sampai 18 tadi itu ketika dikatakan inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maksudnya Ibnu Abbas, ketika Allah selesai mengumpulkan Al-Quran itu kepadamu, kepada kalian, maka praktekkanlah, maka amalkanlah. Begitu kata Ibnu Abbas, ya, yang diceritakan di kamus-kamusnya para mufassir itu. Ya, jadi memang Quran itu nggak hanya sebagai ilmu pengetahuan, hanya di teori aja,
atau menjadi ilmu pengetahuan saja berhenti di situ, enggak. Tetapi fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, maka lantas kemudian praktekkanlah, berusaha untuk mengamalkan kefahaman Anda kepada Al-Qur'an itu, ya berusaha dipraktekkan, diamalkan. Itulah substansi Al-Qur'an. Ya. Karena itu tadi Quran itu bukan hanya teori tapi juga praktek Quran itu. Isinya bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi itu memang harus dipraktekkan supaya berkah, supaya bermanfaat, ya. Yang baik kata Quran yang disuruh ya lakukan. Nah, itu nanti manfaatnya kepada kita sendiri. Ya. Yang dilarang oleh Al-Qur'an oleh Allah ya, maka tinggalkan. Itu nanti lagi-lagi manfaatnya untuk Anda sendiri atau untuk kita sendiri. Ya. Kecelakaan kita selamat dari celaka, kita bahagia dari keberuntungan dan kemenangan ya, dan lain sebagainya dan lain seterusnya. Jadi di situ memang tidak betul atau tentu salah besar ketika dengan membaca qiraat atau qara'tuhu itu kemudian lantas hanya dijadikan ilmu pengetahuan aja, kepahaman berhenti di pahamnya saja, ya tentu salah itu. Ya, kurang itu. Ya. Belum, Quran itu bukan ilmu, bukan ilmu aja, tapi harus juga dipraktekkan, harus praktek. Baru Quran itu bermanfaat. Ya, jadi kepaham saja, mengerti maksud Allah saja, ya paling dekat tafsirnya pada maksud Allah saja, paham saja, itu belum itu. Ya, belum dikatakan paham Quran masih. Ya, masih harus dipraktekkan, masih harus diamalkan. Apalagi yang cuma dirapal, dilantunkan dengan lagu-lagu cuma indah, cuma bagus, ya. Kemudian nggak difahami, ya tentu saja nanti nggak paham, ya. Nanti nggak dipraktekkan gimana gitu bisa mempraktekkan lo nggak paham, ya. Lah, kalau kita mengacu pada qara'tuhu yaitu darastuhu tadi, ya kita bisa lihat orang-orang yang atau murid-murid, siswa-siswa, mahasiswa, santri yang belajar di pesantren, di sekolah, di kampus, itu memang oleh gurunya akan difahamkan supaya ia praktekkan, kan seperti itu. Kalau ilmu, kalau dia berupa teori, maka sebaiknya disampaikan, diceritakan, biar supaya tambah paham, tambah ingat itu. Ya, lah kalau itu berupa praktek, ya berupa ilmu praktis, ilmu teknologi namanya, ya menuntut untuk dipraktekkan, diamalkan. Itu kan yang dimaksud qara'tuhu yaitu darastuhu itu. Yaitu pengamalan praktek ya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Ya, jadi salah besar kalau misalkan qara'tuhu kemudian membaca tanpa dipahami, ya itu pasti salah itu ya. Ya, ataupun rekan-rekan sekalian, nah makanya di video yang lalu saya kasih judul proses tilawah Quran. Jadi proses qiraah Quran itu enggak berhenti di lagunya, enggak. Itu jauh sekali. Untuk memahami Al-Quran, jauh sekali interaksi umat mukminin ini di Al-Quran itu masih jauh kalau hanya sebatas lantunan itu toh. Ya, karena kita juga orang Indonesia ya. Maka itu mesti harus berproses. Jangan berhenti di lantunan kayak anak kecil terus berhenti. Oh ngaji terus hatam terus mari hatam bacaan selesai, enggak gitu. Itu harus diteruskan kepahaman terus panjang hidup kita dari jalan manapun. Dari terjemahannya boleh-boleh ya. Dari guru, dari ustadz, dari siapapun. Terus berproses, gitu caranya. Sampai kita itu nanti kembali kepada Allah, sampai kita mati, wafat, baru itu selesai interaksi kita ke Quran itu. Ya kalau cuma lantunan itu masih jauh, maka mesti berproses. Pertama lantun nggak apa-apa, belajar itu lantunan, membaca ini. Kemudian, baru malah dihafalkan itu ya bagus juga sih ya. Tapi jangan sampai mengalihkan fokus pada untuk memahaminya. Ya. Kemudian setelah membaca, belajar huruf, kemudian belajar memahami. Ya, terus gitu, terus praktekkan gitu. Baca lagi, paham lagi, praktekkan lagi, begitu terus. Sehingga Quran itu benar-benar menjadi guidance, buku petunjuk gitu. Supaya jalan kita itu nggak sembarangan ya, ada petunjuknya hidup kita itu. Katanya mau selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah ya. Kita ini diciptakan Tuhan. Maka Tuhan itu berfirman kepada kita ingin, Rasul pun juga ingin kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat ini. Kalau sampai kesalahan terjadi itu jelas salah kita sendiri itu. Ya ulah perbuatan kita sendiri. Biasanya nggak mengacu pada Quran, nggak mengacu biasanya, nggak memahami Quran dan tidak berusaha memahami pada
tidak berusaha mempraktekkan pada pahamannya pada Quran itu. Ya. Jadi berproses. Oke rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan melihat contoh-contoh kata kiroa atau kiroa atau Quran itu ya beberapa ya ini bentar lagi waktunya habis ya sekitar 20 menitan aja. Di dalam Al-Quran misalkan kita buka di surat Al-Isra ya ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhudan. Dirikanlah sholat pada saat waktu tergelincir matahari sampai malam hari dan juga bacaan subuh, maksudnya dirikanlah sholat pada waktu subuh. Di situ juga menggunakan kata kiroah, Quran, ya Quran wa Quran al-fajri, ya. Jadi yang dimaksud Quran di situ adalah bacaan di waktu fajar, yakni sholat subuh, maksudnya, ya. Itu. Lagi di surat Al-Isra ayat 106 yang tadi di depan sudah saya baca ya. Wa Qur'anan ya wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzilan. Kata Allah di situ, dan Quran itu kami bagi-bagi ya. Kami pisah bagian demi bagian supaya engkau membacakan kepada manusia litaqra'alan nas 'ala mukthin perlahan-lahan, enggak brek ngono ya enggak. Jadi memahamkan itu juga harus pelan-pelan memahamkan itu ya. Kajian saya ini insya Allah paling enggak 3 kali sehari ya, 2 sampai 3 kali seminggu saya berusaha untuk mengisi channel ini ya. Jadi memang membacakan Quran itu ala mukthin kata Allah ya, perlahan-lahan memahamkan itu. Jangan digeradak sehari 30 juz, bahkan beberapa jam 5 jam digeradak 30 juz, ya nggak paham itu pasti. Membacakan Quran itu memahamkan Quran pada manusia itu membacakan ya pelan-pelan supaya paham nanti secara komprehensif. Jadi bagian-bagian tapi rutin maka menjadi komprehensif nanti. Ya. Wa nazzalnahu tanzilan, maka lantas sama Allah memang Quran itu nggak dibrekno kabeh. Bahkan ke Nabi Muhammad tuh nggak dibrekno 30 juz. Langsung sekaligus enggak, tapi memang ala mukthin secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Ya, ada beberapa lagi sebenarnya yang ingin saya ceritakan ya, teman-teman bisa dibuka surat Waqiah surat 56 ayat 77 sampai 81, di situ juga bercerita tentang Quran, tentang qiraah itu. Bisa juga di surat Al-A'la 87 ayat sekitar ayat 6 ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di situ contoh-contoh kalimat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata qira'a, taqarra'tu yakni tafahamtu, qara'tuhu yakni darastuhu, mempelajarinya, memahaminya dan lantas mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.